Gapuranya sangat besar sekali, luar biasa. Masjid Agung, Gedung Meisterstad Pollux Habibie, dan di kirinya ada komplek dari kampus Politeknik Batam. Di kawasan Villa Panbil, ini dia hotelnya. Kayak di mana gitu ya. Seperti tidak di Batam, sob. Seperti tidak di Indonesia. Jalannya hitam, markanya jelas. Pohon-pohonnya bagus, rapi. Ini seperti di luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Boginvi dimanapun Anda berada. Nah, pada video kali ini saya sedang berada di Welcome to Batam. Jadi pada hari ini kita akan keliling Batam lagi siang-siang di hari Sabtu. Jadi saya mulai dari kawasan kuliner WTB. Tapi ini karena siang-siang jadi suasananya tutup ya di sini ya. Kita akan keliling Batam Center menuju jalan ke Simpang Tabil sampai ke Muka Kuning, insya Allah. Jadi bagi sobat yang pernah tinggal di Batam dan ingin bernostalgia, sekarang sudah tidak di Batam lagi, bisa tonton video ini sampai habis lah ya. Kita mulai start dari WTB. Dan ini bundaran Masjid Raya. Bisa kita lihat di sini sedang ada pembangunan Masjid Raya Batam atau Masjid Agung sekarang namanya. Ini kita lihat gapuranya sangat besar sekali, luar biasa. Masjid Agung. Kita lihat itu ada kubahnya terlihat ya. Sedang dalam tahap pembangunan. Nanti kalau sudah selesai kita langsung jalan-jalan di dalam masjidnya, sob, kalau sudah jadi. Ini dia proyek atau progres pembangunan Masjid Raya atau Masjid Agung Kota Batam. Ya, itu dia. Kita langsung jalan aja. Jadi dimulai dengan penampakan pembangunan Masjid Agung Kota Batam. Kita sedang di Jalan Ungku Putri. Kita belok kiri. Di kanan kita ini adalah alun-alun Ungku Putri Batam. Dan ini masjidnya sangat megah sekali, sob. Nuansa biru putih. Dan menaranya masih versi yang lama. Mungkin nanti kedepannya akan disamakan dengan bangunan masjidnya. Ini kalau lurus ke arah Pasir Putih, kita belok kiri. Karena kita ke arah Simpang Tabil. Kita sekarang berada di Kecamatan Batam Center, pusat pemerintahan Kota Batam. Ini dia masjidnya. Dan di kanan kita ini ada gedung Geraha Pena Batam Pos. Jadi di dalamnya itu ada kantor Batam Pos, Batam TV, dan lain-lain. Di sini ada kantor BPJS ya. Dan ada taman kolam juga, taman kolam kota. Ini tidak tahu pembangunan apa, mungkin nanti akan saya tuliskan aja. Kita lurus. Dan itu dia landmark ikonik di Batam, WTB, Welcome to Batam. Dan di sini itu ada pembangunan lagi, sob, pembangunan gedung. Tapi belum start sampai sekarang, baru disekat-sekat aja. Nanti bakal ada gedung di sekitar landmark itu, semoga aja tidak menutupi landmarknya ya. Karena memang landmark itu sudah sangat ikonik sekali di Batam. Kita jalan santai saja di hari Sabtu yang sangat cerah ini. Langitnya biru, tidak mendung. Dan di kanan kita ini ada Famindo, komplek
kuliner yang di dalamnya tuh ada KFC, ada McDonald, ada macam-macam, ada Jeko dan lain-lain, berderet gitu sob. Dan di depan kita ini adalah gedung Meisterstad Pollux Habibie, dan di kirinya ada komplek dari kampus Politeknik Batam. Ini jalannya sudah lebar ya, dan yang bagian sini nih baru jadi sob, masih hitam sekali, belum ada markanya. Sebelumnya hanya semen yang di samping sini, hanya cor-coran. Sekarang sudah diaspal dan sudah rata. Ya, kita lampu merah sejenak. Oke, kita jalan lagi. Di perempatan ini kalau kalian belok kanan tadi itu mengarah ke Simpang Glael dan Seipanas. Kalau belok kiri itu mengarah ke kawasan industri yang ada di Batam Center ya. Ya, ini jalannya sangat lebar sekali sob. Ada 1, 2, 3, 4, 5 lajur. Memang jalan di Batam itu sangat luas sekali. Itu ciri khas dari kota Batam. Jadi kalau kalian belum pernah ke Batam dan jalan-jalan di Batam itu mungkin akan kaget melihat jalannya yang sangat luas ini. Padahal ini bukan jalan antar provinsi ya, jalan hanya untuk jalan antar kecamatan paling. Tapi dengan jalan yang luas ini memudahkan masyarakat untuk melaksanakan aktivitas di jalan raya. Dan mobil-mobil besar juga tidak membahayakan karena jalannya juga besar. Kalau jalannya kecil kan ada mobil kontainer gitu, itu bahaya bagi mobil-mobil yang kecil di sekitar mobil besar. Karena jalannya luas, jadi banyak opsi untuk mau kita lewat, bisa di kanan, bisa di tengah, atau bisa di kiri. Ini kita lampu merah lagi. Oke, sudah lampu hijau. Kita lurus mengarah ke Simpang Tabil, simpang paling sibuk di kota Batam. Tadi di perempatan tadi kalau kalian belok kanan itu jalannya agak kecil menuju ke perumahan Orchard, nanti tembusnya di Jalan Laksamana Bintang dekat dengan Taman Engku Hamidah. Kalau kalian belok kiri itu langsung masuk ke kawasan pemukiman warga, perumahan, ada Duta Mas, dan langsung mengarah ke Legenda Malaka sob. Jadi itu salah satu jalan masuk ke Legenda Malaka juga, tapi melalui tengah-tengah perumahan. Kalau ini naik, kita masuk ke perumahan Plamo Garden ya, dan di depan kita itu sudah Simpang Kabil. Ini simpang ini adalah simpang tersibuk di kota Batam sob. Dan pernah dengar juga wacananya bahwasanya Simpang Kabil ini juga akan dibuat flyover, tapi mungkin masih belum ya, masih agak jauh proyeknya, karena proyek di kota Batam itu sangat banyak sekali. Yang sedang sekarang digencarkan proyeknya adalah pelebaran jalan, terkhusus pelebaran jalan di jalan-jalan poros antar kecamatan, dan sedang ada proyek flyover di dekat kampus internasional Batam, Universitas Internasional Batam, yang sudah pernah saya buat videonya di sebelumnya. Dan kita sudah melewati Simpang Kabil sob, dan di kanan kita ini adalah dulu Kepri Mall, tapi sekarang sudah tutup dan sudah direnovasi ulang menjadi pusat perbelanjaan yang lain. Ini kalau pagi jalannya masih 2 lajur seperti ini macetnya luar biasa sob, karena memang
Jalur ini adalah jalur penghubung antara Batam Kota menuju ke Batu Aji, kawasan Muka Kuning juga. Karena kawasan Muka Kuning itu adalah kawasan industri, salah satu kawasan industri terbesar juga di Kota Batam, dan sangat legendaris juga kawasan Muka Kuning. Pasti banyak orang-orang Batam yang dulu tahun 2000-an merantau ke sini, banyak juga yang kerja dan tinggal di dormitori yang ada di Muka Kuning, sob. Dan jalan ini adalah jalan penghubung antara Batam Center ke kawasan industri tersebut. Dan kalau terus ke sana setelah Muka Kuning itu menuju ke kawasan Batu Aji, dan di situ kawasan padat penduduk. Dan ini jalannya masih 2 lajur. Bahkan kalau jalan yang 4 lajur, 5 lajur di sana aja pagi-pagi ini masih bisa macet, apalagi jalan yang hanya 2 lajur ini. Sangat padat sekali. Jadi mungkin jalan ini bakal dilebarkan juga seperti jalan-jalan yang lainnya. Kalau kita lihat kanan kirinya ini masih hutan-hutan ya, masih sangat rimbun tumbuhan. Ini ada jalan masuk ke kanan, kalau tidak salah jalan ke Panbil Eco Edu Park. Jadi kawasan kebun binatang juga, ada kawasan alam gitu, wisata alam, Eco Edu Park. Dan di kanan kita ini tertutup pohon-pohon, itu adalah kawasan olahraga Temenggung Abdul Jamal. Ada stadionnya, walaupun stadionnya tidak bagus-bagus sekali, agak tidak terawat kalau saya lihat, tapi masih aktif sob, karena sering beberapa kali juga ada event lomba sepak bola di situ, tapi tidak seperti stadion-stadion yang biasanya kita lihat-lihat untuk stadion antar klub ya. Di sini stadionnya hanya 1 tribun. Dan di kanan kita ini ada Hotel Panbil, tapi nama tepatnya saya kurang tahu, nanti saya tuliskan saja. Di kawasan Villa Panbil, ini dia hotelnya, di kawasan Villa Panbil. Dan itu jalan masuknya Villa Panbil, di belakangnya itu ada kawasan pemukiman juga Villa Panbil, tapi perumahan elit gitu ya sob. Dan di depannya ada hotelnya. Dan hotel ini sering dipakai penyanyi-penyanyi nasional yang sudah pernah konser di Batam. Di Temenggung itu biasanya sering diadakan konser. Biasanya mereka nginepnya di Panbil ini sob, dekat dengan tempat konsernya di Temenggung. Lihat ini jalannya, kanan kirinya hutan hijau ya. Kalau di kiri kita ini sebenarnya kalau tak salah ada danau besar, Danau Duriankang kalau tak salah namanya. Dan di kanan kita ini adalah kawasan industri Panbil. Jadi Panbil itu ada kawasan industrinya juga, ada mallnya juga, Mall Panbil Mall. Jadi ada villanya, ada mallnya, ada kawasan industrinya, lengkap sekali. Ya, tidak jauh kita sudah sampai di perempatan Muka Kuning. Ini dia jalan masuk ke Villa Panbil, kawasan Panbil, bukan Villa Panbil ya. Kalau Villa Panbil yang tadi, ini kawasan Panbil Industri. Dan di sana itu adalah kawasan bisnis Panbil, ada ruko-ruko dan ada mallnya juga di sana. Tidak jauh sob dari Simpang Kabil menuju ke Simpang Muka Kuning ini, Simpang 3. Kalau belok kiri itu kalian akan menuju ke Tanjung Piayu. Lurus mentok itu laut nanti, Tanjung Piayu. Dan ada berbagai macam rumah makan seafood.
Mungkin nanti kita sedikit masuk ke kawasan Muka Kuning, karena ada perbedaan. Muka Kuning yang sekarang itu ada kawasan bisnisnya di depan. Ada Indo Grosir, dulu pernah saya buat videonya Indo Grosir. Kok Indo Grosir? Indo Grosir, sob. Ya. Ini dia. Kita masuk ke kawasan Muka Kuning sedikit saja, karena kalau masuk terlalu dalam itu takutnya kita terjebak ya, karena banyak jalan yang dipagar, karena ini kawasan industri. Ini ada JPO. Ya, kita masuk aja ke kawasan Batamindo Industrial Park. Ini ada Plaza Batamindo tapi sudah tidak aktif sepertinya. Dan kawasan Batamindo Industrial Park ini menurut saya adalah kawasan industri yang sangat rapi, sob. Bisa kita lihat itu, rumputnya sangat tertata rapi, bersih. Kita coba belok ke kiri. Ini ada masjid di sini, Masjid Nurul Islam. Dan sepanjang jalan ini itu kalau sedang musim bunga itu tumbuh atau berbunga pohonnya, bunga tabebuya yang dulu pernah saya buat, bunga sakura ala Batam, sob. Di sini adalah kawasan Batamindo, kawasan industri yang pasti sebagian besar orang-orang yang merantau ke Batam itu pasti tahu tempat ini, dan sangat legendaris tentunya. Ya. Bentar, kita berhenti dulu. Coba kita masuk di sini, sob. Ini dulu kanannya itu lapangan. Lapangan luas seperti itu, dan sekarang sudah ada bangunannya. Karena ada Indo Grosir ya di sini ya. Ya, ini pohonnya sangat estetik menurut saya. Kayak gimana gitu ya. Seperti tidak di Batam, sob. Seperti tidak di Indonesia. Jalannya hitam, markanya jelas. Pohon-pohonnya bagus, rapi. Ini seperti di luar negeri jalanannya. Plaza Batamindo ini yang tadi. Ini biasanya di sini banyak tempat orang melamar pekerjaan. Biasanya di sosmed itu banyak viral video di sini, sob. Kita belok kanan.
Coba kita masuk ke kawasan Indogrosir ini ya. Nanti kita keluar. Kita masuk dulu. Dulu saya pernah buat video di Indogrosir ini. Dan sekarang kita lewat depannya saja sob, untuk melihat bangunan-bangunan yang ada di sini. Padahal dulu di sini tuh hanya lapangan besar. Dan lapangannya itu rapi, biasanya mungkin dipakai untuk apel karyawan-karyawan yang ada di Batamindo ini ya. Ini parkirannya. Dan ada bazar sob di sini. Sedang ada bazar. Dan ini ada Point Coffee gede. Ini kalau tak salah punyanya Indomaret. Point Coffee. Ya, ini dia. Indomaret. Mungkin ini menjadi Indomaret terbesar di Batam ya. Jadi kawasannya itu ada seperti kafenya gitu. Ya, kita muter aja. Lihat-lihat kawasan Batamindo muka kuning dari Batam Center. Jadi kawasan Batamindo itu udah sangat berubah ya di tahun 2024. Saya masih ingat sekali dulu pas buat video tentang bunga sakura ala Batam. Di sini nih masih lapangan sob. Dan sekarang sudah full bangunan. Indogrosir ada di depan sana, kita lihat. Dan ini jalan masuknya. Kita keluar aja. Dan di depan sana juga masih kawasan industri. Ya, kita sudah sampai di jalan rayanya lagi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kita sudah jalan-jalan dari Batam Center menuju ke kawasan Muka Kuning, tepatnya kawasan industri Batamindo Muka Kuning. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar sobat tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.